Okay, well everyone, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Good morning, ma'am. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa ya. Semoga puasa Alhamdulillah, ma'am. Puasa. Yang uzur mungkin kakak-kakak mahasiswinya ya. Okay. Well, as it is scheduled in previous meeting, we have already discussed this, that today we are going to discuss about literature review. It is about chapter 2. So you have already dealt with chapter 1, and some of you have already done your revisions. Some need some more time. And today we're going to discuss about thesis writing, literature review. And it is week 7, sudah week ke-7 ya, tanpa terasa ternyata waktu berjalan cepat begitu. Week 7 berarti pekan depan itu kita off untuk UTS gitu. Nanti saya informasikan terkait dengan apa. Harusnya sih portfolio ya, portfolio berarti saya assess draft Anda. Entah itu nanti yang chapter 1 atau yang draft bab 2-nya ya. Oke, langsung saja literature review. Reviewing literature. Reviewing literatures give basic knowledge required in research, relates the present research with the previous research, help researchers facilitate the process of research, and helps avoid unnecessary replications of the previous research. Jadi literature review fungsinya adalah apa? Giving basic knowledge required in the research. So it is deal with your keywords, your research keywords. So then you will put the theories or literatures related to your research keywords. Yeah, for instance, you have student perceptions on certain method, then you have to discuss in chapter 2 about students' perception and also the method you are going to use. Okay. Next. What is actually the purpose of it? So the purpose of a literature review, the first one, the researchers can only study the field in their interest. The field in their interest, it means it deals with your topic, your specific topic. So the second one, the research project must get approval from some authoritative scholar. Jadi apa yang Anda lakukan harus ada approval-nya dari authoritative scholar. Maksudnya adalah dari peneliti-peneliti sebelumnya. Begitu ya. Jadi harus ada koneksi antara apa yang Anda lakukan dengan statement atau the work that have been done by the previous researchers. And third, research topic which are too broad cannot produce significant research result. So then you need to make limitations to your research. You need to select and think more what is actually the keyword or the limitations of your research. Right. The fourth, a lot of things that have been done by researchers in conducting their research project, and each of those things have to be prepared and carried out in the correct way. Jadi melalui literatur teori-teori dari literatur review yang Anda cantumkan di bab 2 itu akan apa? It is going to guide you into your research plan. Jadi nanti teori-teorinya misalkan menggunakan teori, misalkan ada yang naratif ya, menggunakan teori A misalkan begitu. Nah, itu yang akan menuntun jalannya research project Anda. Gitu ya. So the last one, it is important that researchers avoid unnecessary replications of other research projects. Then you have to make sure as a researcher, you have to make sure that your work is not a replications of the previous works. Jadi bukan pengulangan dari riset-riset yang sudah ada. Oke, jadi apa sebenarnya signifikansi dari riset yang Anda lakukan, lalu apa yang baru dari riset Anda, itu nanti bisa ditunjukkan di bab 2-nya, di literatur review-nya ya. Oke.
The next one, the source of literature. Dari mana kita bisa ambil teori-teori yang akan kita gunakan untuk bab 2? Di antaranya yang pertama yang paling kuat adalah journal articles. Jadi kenapa dikatakan journal articles itu paling kuat di antara sources yang lain? Karena kalau dari journal articles, it is updated. Jadi kalau artikel sudah masuk di jurnal, itu biasanya teori-teorinya selalu diperbaharui, yang pertama. Yang kedua, sudah melewati tahap review. Jadi sudah ada tahap reviewer 1, 2, 3, biasanya begitu. Jadi untuk artikel masuk ke sebuah publish di sebuah jurnal, itu reviewnya sangat ketat. Jadi sudah melalui proses review sehingga journal articles is very suggested. So kalau Anda diminta untuk memilih antara buku dan jurnal, prioritas yang diutamakan adalah jurnal. Begitu ya. So the second is textbook. It can be textbook. Misalkan Anda punya literatur di bab 3, banyak dari Anda mensitasi Donald Airy misalkan, itu biasanya dari textbook ya. Even though it is a printed one, tapi ini sumbernya bukan dari jurnal, biasanya dari textbook. Qualitative research, begitu biasanya bukunya judulnya. Itu ya. Yang selanjutnya adalah it can be magazines. Kalau Anda meneliti tentang hal yang terkait dengan magazines, a magazine can be your source, or even newspapers. Biasanya teman-teman di komunikasi akan merujuk pada newspapers. Lalu official documents, bisa Anda merujuk seperti Mas Iwan ya, merujuk ke data BPS ya kalau tidak salah, atau data dari kementerian atau data dari negara. It is called official documents, so you can put it into your source of literature. Okay. Itu setidaknya 5. Ada juga yang first source and secondary source. Dua-duanya ada peruntukan masing-masing. Kalau first source, biasanya kita gunakan first source untuk yang di bahasa Inggris. Kalau secondary source, biasanya kita gunakan data itu karena kita tidak bisa turun lapang. Misalkan terkait dengan penelitian sejarah itu biasanya secondary source, ya, karena mungkin sejarahnya sudah lampau begitu. Rujukannya dokumen-dokumen secondary begitu. Oke. Lalu procedure in literature review. Ini yang penting teman-teman. Activities in literature review includes locating. Jadi aktivitas apa yang Anda lakukan dalam mereview literatur? Pertama ada locating. Locating dulu yang mana teori yang akan dibaca atau yang relevant to your research. Kemudian reading, Anda membacanya, teori-teori tersebut, and evaluating, ini yang jarang dilakukan oleh peneliti. Evaluating reports of research as well as reports of casual observations and opinions related to individuals' research project plan. Jadi biasanya peneliti pemula itu berhentinya pada reading. Jadi setelah membaca, oh ini terkait, langsung diambil, ditaruh di draftnya, sudah berhenti di situ. Padahal namanya juga review of related literature, begitu ya. Chapter 2 itu kan, kalau chapter 1 introductions, chapter 2 review of related literature. Jadi harus mereview dulu. Nah, biasanya mahasiswa itu kurangnya tidak mereview, tidak mengevaluasi. Jadi tidak mengkritisi, tidak membandingkan dua teori begitu. Ada teori dibaca langsung ditaruh di draftnya dia, sehingga terkesan bab 2-nya itu kompilasi citations. Diana berkata, Yuan berkata, Yuyut berkata, Isma berkata, begitu. Yang kurang dilakukan oleh teman-teman itu biasanya tahap terakhir, evaluating. Terus ada teori 1, 2, 3, apa? Gitu. Itu namanya dinamakan, nanti kita bahas di akhir, namanya sintesis. Ya, oke. Itu
Bentar. The next one. So, what is actually the importance of citing the source? Kenapa sih kita perlu mensitasi begitu? Pertama, it gives recognition to the author have earned. Jadi apa yang dilakukan author yang sebelumnya kita perlu apresiasi, kita perlu hargai karena itu pekerjaan mereka. Jadi kita refer atau kita cite ke pekerjaan mereka, lalu kita cantumkan namanya gitu. Misalkan kalau Anda melakukan sesuatu terus tidak dihargai itu hasil kerja Anda, tentu Anda secara akademik itu kurang layak begitu ya. Lalu yang kedua, avoid plagiarism. Jadi dengan mencantumkan citasi berarti Anda sudah menghindari dari plagiasi. Plagiasi berarti kan Anda mencantumkan source-nya gitu. Yang selanjutnya adalah earning readers trust. Jadi ketika nanti ada pembaca membaca riset Anda, pembaca itu akan muncul trust, kepercayaan pada Anda. Peneliti ini memang cara menelitinya benar, cara mensitasi referensinya benar begitu. Lalu selanjutnya adalah showing connection to other research project in the field. Fungsi selanjutnya kenapa perlu mensitasi adalah memperlihatkan bahwa riset Anda ini terkait dengan riset-riset sebelumnya. Jadi it shows connection between your work and other works. Jadi ternyata isu ini tuh sudah banyak diteliti loh oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan saya meneliti di bagian ini. Jadi bedanya penelitian saya dengan yang lain adalah ini begitu. Jadi it shows connection to other research project in your field. Misalkan Mbak Diana small talk. Gimana sih small talk itu sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Lalu apa kontribusi yang akan diberikan dari risetnya Mbak Diana? Apa bedanya dengan yang lain gitu. So it shows connections. The last one, allow readers to pursue their own research project. Dengan membaca riset Anda, pembaca itu kan akan terinspirasi. Seperti Anda kan, Anda membaca riset-riset terdahulu, tentu Anda punya, gimana kalau punya saya begini, gitu ya. So it inspire the future researchers to have that word. Yeah. Next, citing styles atau referencing style ya. Citing style selama ini ada dua, in-text citation and end-text citation. In-text citations itu biasanya kita gunakan ya, yang pakai model ABA itu. Jadi kita cite, misalkan according to ERI 2021 misalkan begitu ya. Itu in-text citations. Lalu end-text citations ada juga yang modelnya langsung dikumpulkan di belakang begitu, langsung di reference dengan cara coding number aja biasanya begitu. Yang kita gunakan untuk bahasa Inggris APA, American Psychology Association, if I'm not mistaken, that's the abbreviations of it. So this is the next important thing to highlight. Synthesis and analysis. What is actually the difference between those two? Synthesis, writers try to conclude ideas from several different sources by comparing similarities. Ingat ya, membandingkan, comparing similarities, and contrasting differences. Compare and contrast. Ya, apa yang sama, apa yang berbeda, gitu. Comparing strengths and weaknesses of each source. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa biasanya mahasiswa berhenti pada locating and reading saja, belum evaluating. Nah, sintesis adalah dalam rangka itu, comparing and contrasting, and also comparing strength and weaknesses of each sources. Synthesis is defined as combining the constituent elements of separate materials or abstract entities into a single or unified entity. Synthesis used in literature review. Jadi kalau sintesis itu difungsikan saat di literatur review, menulis review of literature gitu. Kalau analisis itu apa?
Writers try to understand the meaning behind the data being analyzed by statistical or verbal analysis. Jadi sudah ada data, terus data ini maknanya apa? Nah, itu disebut dengan analisis. Anda mencoba menginterpretasikan maknanya, begitu sudah ada data, so what gitu. Oh, datanya bagus sekali. Misalkan Anda mendapatkan data yang bagus sekali, tapi bisa nggak Anda menarasikan atau menjelaskan itu dalam sebuah analisa yang hebat begitu. Nah, kalau analisa itu bedanya dengan sintesis. Basisnya adalah data penelitian, lalu Anda cari makna di balik data itu apa. Analysis is formally defined as the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts to gain a better understanding of it. It is used in computing research data. Ini kurang R ya. Jadi gitu, kalau sintesis tadi diaplikasikannya pada literatur review, kalau analisis adalah menganalisa data, mencari makna di balik data. Itu analisis. Oke, one last one. A note to remember. Ini yang harus teman-teman ingat. The content of report of literature review is not the list of ideas from individual authors, but the synthesis of the ideas from the authors. Paham ya yang saya sampaikan tadi? Jadi jangan jadikan bab 2 Anda itu kompilasi ide dari teori 1, 2, 3, bukan, tapi it should be the synthesis of ideas from the authors. Setelah Anda kutip A, B, C, apa? Gitu sintesis Anda. You need to evaluate by comparing and contrasting. Compare similar ideas-nya, contrasting difference atau strength and weaknesses. Gitu. Jadi Anda memberikan komentar. Nah, nanti cara penulisannya di bab 2, Anda ingin melakukan hal itu. Jadi nanti yang hasil sintesis dikasih warna merah, begitu ya. Yang hasil sitasi Anda dari teori-teori sebelumnya, biarkan hitam. Saya ingin tahu proses sintesis Anda bagaimana terkait teori 1, 2, 3 itu. Gitu ya. Anything to clarify? Sudah presentasi saya cukupkan sekian. Ada yang ingin didiskusikan terkait review of literature? Iya, Mem. Nah, silakan Mbak Dian. Jumlah paragraf dalam bab 2 biasanya Tidak berapa? ada batasan sebenarnya. Tidak ada batasan, Mbak. Cuman yang perlu dipastikan adalah keywords atau riset topik yang Anda teliti itu masuk di bab 2. Jadi jangan sampai misalkan Anda, Mbak Diana, meneliti small talk teknik di mana, Mbak? Di Speaking. ya, speaking. Misalkan small talk teknik to improve speaking skills begitu. Sudah begitu, kita lihat keywordnya begitu, nanti ternyata Mbak Diana tidak mencantumkan small talk. Itu kan berbahaya karena keywordnya dari penelitian Mbak Diana adalah small talk. Jadi Anda mencari small talk itu digunakan di konteks mana saja sih? Kira-kira saya plottingnya begitu ya. Di konteks mana saja sih? Terus suksesnya tuh apa sih? Kegagalannya tuh apa sih? Kan Anda begitu nanti. Anda carikan yang positifnya dari small talk, kemudian Anda cari yang negatifnya dari small talk, kurangnya apa? Nah, nanti Anda main sintesisnya di situ. Gitu ya. Ya, tidak ada batasan paragraf, asal Anda merasa itu cukup untuk mensupport nanti, kan nanti Anda di bab 3 kan Anda metode, bab 4-nya kan finding. Nah, di finding itu setelah Anda mendapatkan data, kan Anda akan mendiskusikannya sesuai teori yang sudah Anda cantumkan, begitu. Terus nanti kan Anda membandingkan penemuan ini, penelitian ini menemukan data begini.
menurut ini, jadi kan Anda kan refernya ke bab 2 atau sebenarnya boleh dengan teori lain, tapi kan setidaknya supportnya itu dari bab 2 itu. Anda berbicara tentang comparing, contrasting-nya dari bab 2 itu. Oh iya, Mem. Ada kayak minimal gitu nggak, Mem? Buat teori yang dipakai di bab 2? Maksudnya minimal gimana? Nah, kayak misalnya kan tadi kan kita literatur review masukin data gitu kan, Mem. Nah, itu ada minimal kayak data, ada berapa data yang harus dimasukin gitu nggak, Mem? So far nggak ada, asal itu teorinya memang berbicara tentang field Anda, area yang Anda sedang teliti. Anyone else? Ada yang lain? Mem, saya mau tanya, apakah di literature review ini nanti dibagi part-partnya gitu ya, Mem? Ya, misalkan di paragraf awal itu kita menjelaskan teori tentang ini, di keduanya kita menjelaskan ini, ada dibagi gitu-gitu nggak, Mem? Iya, betul. Jadi lihat dulu payungnya apa, atau yang menjadi keyword utama apa, gitu. Misalkan saya meneliti tentang Mas Juwan tuh apa kemarin? Code mixing ya? Code mixing itu payungnya apa? Payungnya code mixing sebelum ke situ apa ya? Sociolinguistik mungkin ya, atau apa? Ya, jadi ditemukan dulu payungnya apa? Code switching, atau maksud saya adalah code switching, code mixing itu bagian dari apa begitu. Biasanya payungnya dulu, lalu ke bawah semakin spesifik. Itu ya. Kalau teman-teman bingung, bisa teman-teman nanti melihat previous work, previous research-nya, dilihat saja flow-nya bagaimana, flow menyajikan bab 2-nya bagaimana. Biasanya nanti dapat inspirasi, oh Anda bisa mulai drafting, oh punya saya berarti bisa dimulai dengan misalkan code switching, oh tidak perlu teori tentang sosiolinguistik karena itu terlalu luas, misalkan begitu ya. Boleh begitu. Jadi Anda baca dulu previous research sehingga Anda dapat inspirasi bagaimana drafting untuk bab 2-nya. Maksudnya teori apa saja yang diperlukan untuk bab 2 Anda. Gitu ya. Sudah? Mbak Anissa Mufida sampai mana, Mbak? Sudah ketemu topiknya? Halo, Mbak Anissa. Are you there? Anissa Mufida? Iya, Mem. Sudah ketemu topiknya? Sudah. Sudah. Lalu Mbak Lina sudah. Mbak Anissa Dwi Utami? Kemarin sudah ya? Tinggal memperbaiki lagi ya, Mbak Anissa Dwi. Kalau yang Okta Viratama ini, siapa ini? Mas Satria? Vira, Mem, Vira. Mbak Vira juga belum, kayaknya belum ke saya ya? Kayaknya belum fix bab satunya juga ya? Belum, Mem, kayaknya. Belum ya. Tuh Mbak Isma juga tinggal memfixkan lagi ya. Metodenya kan, Mem. Iya. Cara mencarinya itu ya. Oke, well then teman-teman bisa setelah ini mulai di drafting. Jadi next meeting berarti libur ya karena UTS. Pertemuan selanjutnya, Jumat ya kita ada. Jumat saya ingin melihat drafting buku Anda, drafting saja dulu. Teori apa yang kira-kira akan Anda masukkan dalam bab 2-nya. Gitu ya. Hari ini, setelah ini Anda baca-baca dulu related theories to your research. And then next meeting on Friday, inshallah, we're going to discuss about your drafting on chapter 2. Is that clear? Yes, Mem. Well then, thank you very much for your active participation. See you next Friday, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.